Damai Kristus beserta kalian. Terima kasih atas jawabannya. Sebelum saya mulai melanjutkan cerita saya, mungkin ada yang bertanya, Odi, selama lu bergumul, lu nggak pernah ke gereja ya? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kasih catatan dulu sebentar. Saya memang punya pergumulan rohani yang sangat berat bagi saya pribadi. Tetapi saya masih aktif ke gereja setiap minggu. Gereja saya waktu di Jakarta adalah Gereja Katolik Bunda Hati Kudus, BHK Kemakmuran. Kadang-kadang saja pergi ke gereja katedral. Tetapi saya nggak pernah secara khusus datang pada Romo lalu curhat tentang pergumulan saya. Romo, saya takut mati Romo, karena bla 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 bla. Saya ceritain semua. Enggak. Ke gereja, saya tetap ke gereja. Hanya ibadah formalitas saja. Sebagai orang Kristen, ya sudah seharusnya ke gereja. Kalau Islam ya ke masjid, kalau Hindu ke pura, dan kalau Buddha ke wihara. Tapi hanya sebatas formalitas saja. Nyanyi, duduk manis, dengar romo khotbah, terima komuni, terima berkat, pulang. Saya baru berhenti ke gereja setelah papa meninggal dunia. Tahun 2013. Ke gerejanya hanya Natal dan Paskah saja setelah itu. Itu pun gak ada niat untuk ibadah. Hanya sekedar nganter mama ikutan misa Natal dan Paskah untuk oma opa. Orang-orang jompo. Baru total benar-benar gak ke gereja setelah mama meninggal dunia tahun 2016. Oke, saudara-saudari, saya lanjutkan cerita saya sebelum akhirnya bertemu dengan Yesus. Selamat mendengarkan. Saya juga pengikut Yesus yang masih waras. Orang waras yang gak mau ambil resiko. Saya baru senteng kalau saya justru ikut suara-suara yang ada di sebelah kiri saya. Suara-suara yang gak jelas itu. Maka saya berkata dalam hati, oke lah, nginjilin ya nginjilin. Bener salah urusan belakang. Yang penting maju dulu. Bener salah di sini yang saya maksud adalah pola pikir saya ya saudara-saudariku. Apakah benar pola pikir saya yang mengatakan bahwa makan makanan keras itu artinya adalah nginjilin orang? Apakah benar pola pikir saya bahwa berbuah itu adalah orang Islam yang saya kristenkan? Saya gak ngurus. Yang penting dan yang jelas, saya mau melangkah dulu. Maju. Saya gak mau ambil resiko. Artinya gini, kalaupun sejuta orang yang ada di sebelah kiri tadi ternyata benar bahwa percaya tok pada Yesus sudah cukup bisa masuk surga, toh saya juga termasuk orang yang percaya. Saya sudah percaya Yesus. Tapi kalau ternyata mereka salah, kalau ternyata percaya tok pada Yesus gak bisa menjamin surga, terus gimana? Mau masuk neraka massal gitu?
berjamaah rame-rame ke neraka? Saya sih ogah. Kalian aja sendiri yang masuk neraka rame-rame. Aku tak maju, belajar nginjilin. Aku tak jalan, berusaha mencari buah dari ranting saya yang kering. Egois memang pikiran yang ada di otak saya waktu itu. Gambarannya bisa kalian lihat di layar. Saya coba buat bagan apa yang ada di otak saya waktu itu. Tahun pertama, kita sama-sama dibaptis. Tahun kedua, kita masih sama-sama meyakini, percaya tok pada Yesus bisa masuk surga. Tetapi masuk tahun ketiga, kita sudah beda. Kalian masih meyakini, percaya Yesus bisa masuk surga. Sementara saya mulai belajar bagaimana untuk bisa berbuah. Tahun keempat, kalian masih menjadi orang yang sama. Cukup percaya Yesus bisa masuk surga. Sementara saya sudah bisa nginjilin. Tahun kelima, kalian masih sembunyi di gereja. Saya jalan keluar nginjilin. Tahun keenam, kalian masih sembunyi. Saya sudah mendapatkan buah saya. Dan tahun ketujuh, kita semua mati. Tinggal lihat hasilnya. Hasilnya ternyata kalian benar. Pokoknya percaya Yesus bisa masuk surga. Ya sudah, kita semua masuk surga. Puji Tuhan. Kalian masuk surga, saya juga masuk surga. Tapi kalau ternyata kalian salah, modal pokoknya percaya Yesus gak bisa menjamin masuk surga. Kalian harus berbuah baru bisa masuk surga. Bye-bye saudara-saudariku. Kalian saja sendiri yang rame-rame masuk neraka. Saya tak jalan sendiri masuk surga. Selamat tinggal, wassalam. Karena ketika kalian santai-santai saja, saya diam-diam belajar mencari buah saya. Goodbye, sayonara, adios, auf Wiedersehen. Kira-kira seperti itu yang ada di otak saya waktu itu. Saya gak mau ambil resiko, gak berani ambil resiko itu. Lalu saya mikir lagi. Ibarat orang mau dagang. Masa iya sih aku jual onde-onde 10 biji, satu aja gak ada yang laku. Toh aku hanya perlu satu buah saja, gak banyak-banyak, satu buah aja. Meskipun Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Aku bilang ke Yesus, Yesus, aku gak serakah. Satu buah saja juga sudah cukup bagiku. Yang penting aku berbuah. Yang penting surga katut. Akhirnya dengan dihantui kata-kata mati, saya bakal masuk neraka. Saya memutuskan untuk mau belajar nginjilin. Dan dengan bekal kata-kata saya belum berbuah, maka saya berusaha jalan ngumpulin buah saya. Pertanyaannya kemudian, siapa yang harus saya injilin? Pertanyaan bodoh, tetapi tetap saya pertanyakan. Yang mana jawabannya sudah barang tentu, yaitu orang yang belum mengenal dan belum percaya Yesus. Orang Islam, Hindu, Buddha, orang ateis,
Pokoknya orang yang belum percaya Yesus. Masa saya harus nginjilin orang Kristen yang sudah percaya Yesus? Kan tolol. Ngoceh pada orang yang sudah percaya Yesus. Buang-buang waktu saja. Oke, saya sudah ambil keputusan. Saya mau nginjilin karena saya mau berbuah. Tapi saya masih bingung. Gimana caranya untuk mulai nginjilin? Saya masih meraba-raba, mencari-cari mencari pola. Bukan pola, metode mungkin ya. Whatever lah. Pokoknya setelah mencari-cari metode, saya merasa cocok dengan metode bisnis. Maksud saya gini, misalnya saya punya usaha kafe, lalu saya mau ngembangin usaha saya, tapi gak punya modal lagi. Otomatis saya harus mencari investor, mencari pemodal. Dan yang namanya investor ini biasanya orang-orang yang sangat sibuk, orang-orang yang gak mau buang-buang waktu. Bagaimana caranya dalam 3 menit saya harus ngoceh tentang usaha saya dan investor itu langsung bilang, "Oke, saya mau mendanai usaha Anda." Kira-kira seperti itu. Jadi dalam nginjilin orang ntar, saya hanya butuh waktu 3 menit saja. Cocok dengan sifat saya yang pendiam. Gak perlu ngoceh panjang-panjang. 3 menit saja. Menit pertama, saya akan ngoceh tentang Islam. Menit kedua, saya akan ngoceh tentang Kristen. Menit ketiga, saya akan ngoceh tentang Yesus. Berharap menit keempat, orang yang saya injili berkata, "Odi, aku mau masuk Kristen." Puji Tuhan, haleluya. Selesai. Konsep ini sudah ada di kepala saya, tapi belum pecah. Baru pecah setelah saya beli komputer bekas. Komputernya Pak Alek, teman SMA saya, juga teman main sejak kecil. Karena Pak Alek ini sebenarnya tetangga saya di kampung. Gak tahu gimana dulu ceritanya bisa ketemu di Jakarta. Saya lupa. Pokoknya dia jual komputernya ke saya dan harddisknya gak dihapus. Isinya ada proyek-proyek kerjaan dia, ada musiknya, ada gamenya, ada video bokepnya, tetapi juga ada video rohani Kristen. Paket komplit pokoknya. Nah, di salah satu video rohani itu ada videonya Pak Markus. Siapa itu Pak Markus? Pak Markus itu salah satu dedengkotnya FPI. Namanya juga dedengkot, berarti bukan orang sembarangan. Dia itu salah satu pemimpin tertingginya FPI. Dia juga mengaku punya gelar Habib. Orang yang punya keturunan langsung dengan Nabi Muhammad. Juga salah satu anggota Ghostbuster, acara TV nangkep-nangkepin hantu gitulah. Pokoknya Pak Markus ini orang Islam yang kemudian masuk Kristen gara-gara air Zam-Zam. Mungkin kalian bisa cari sendiri di YouTube, barangkali ada videonya. Saya sendiri gak pernah nyari, saya lihatnya hanya di PC yang kebetulan ada di harddisk itu. Videonya Pak Markus inilah yang menginspirasi saya di awal-awal. Karena dari videonya Pak Markus ini, sekarang saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Pada video itu, Pak Markus memberi kesaksian lebih banyak bicara tentang Islamnya daripada tentang Kristennya. Memang sih,
Mungkin karena dia baru saja menjadi Kristen, jadi masih belum bisa bicara banyak tentang Kristen. Tapi justru disitulah poin utamanya. Dia lebih banyak bicara tentang apa sih namanya? Sebentar, saya kok jadi lupa. Kontradiksi. Pak Markus lebih banyak bicara tentang kontradiksinya Al-Quran. Misalnya, di Al-Quran ada mengatakan bahwa Nabi Isa tidak pernah mati. Yang mati adalah orang yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Tetapi di ayat yang lain, Al-Quran juga mengatakan bahwa Nabi Isa pernah berkata, "Berbahagialah aku ketika dilahirkan, ketika aku diwafatkan, dan ketika aku dibangkitkan kembali." Kira-kira seperti itu. Dan bagi saya pribadi, saya baru tahu kalau ternyata ada kontradiksi-kontradiksi semacam itu. Saya hanya bisa bilang, wow, ini dia, ini dia, ini yang saya cari. Saya tahu sekarang bagaimana saya bisa mulai nginjilin. Saya tahu. Dan gimana caranya? Gampang. Kalau mau nginjilin orang Islam, ya belajar Islam. Mau nginjilin orang Hindu, ya belajar Hindu. Mau nginjilin orang Buddha, ya belajar Buddha. Saya hanya butuh waktu 3 menit. Menit pertama, saya akan sikat dengan ajaran Islam itu sendiri. Saya akan fokus pada kontradiksi-kontradiksi yang diomong Pak Markus. Menit kedua, saya akan bicara tentang Kristen. Dan sebagai pamungkas, menit ketiga saya akan bicara tentang Yesus. Kalau Pak Markus kan enak, dia bisa ngoceh panjang lebar tentang Islam. Karena dasar awalnya dia memang Islam. Tetapi saya bukan Islam, jadi saya harus belajar supaya bisa tahu celah-celahnya, bisa tahu di mana ini saya harus nikung. Ngerti ya maksudnya ya? Nah, habis nonton videonya Pak Markus inilah, hati saya seneng banget. Rasanya seperti baru dapat berlian gede. Oke, kita akan belajar. Semangat sekali saya. Apalagi status saya mahasiswa, dituntut berpikir kritis. Wede. Tapi memang benar saudara-saudari, tugas bikin film di kampus itu gak gampang. Mau bikin film saja harus pakai referensi. Referensi lu apa mau bikin film ini? Simposiumnya Plato. Teman-teman saya sampai pernah ngomong gini, kita pakai referensi Al-Quran aja, biar pada diem tuh bacotnya dosen. Saya cuma ketawa ketiwi sambil jawab, oke, gua bikinin skenarionya. Tapi waktu presentasi, lu yang jawab ye. Yang Islam kan lu jeng, gua Kristen nyet. Jadi bagi saya pribadi, belajar hal-hal keagamaan seperti ini gak ada masalah, no problem. Justru bisa menambah referensi saya waktu mau buat skenario film. Maka semangat saya mulai belajar. Mana dulu yang akan saya pelajari? Islam, Hindu, Buddha? Tentu saja Islam. Karena Islam yang paling dekat dengan agama saya. Saya punya Yesus, mereka punya Isa. Saya punya Abraham, mereka punya Ibrahim. Saya punya Salomo, mereka punya Sulaiman. Maka mulailah saya belajar Islam. Tapi waktu saya mau mulai, tiba-tiba saya jadi lemes.
Al-Quran itu kan tulisannya Arab, dan saya gak bisa baca tulisan Arab. Masa saya harus belajar alif batak dulu? Males banget. Lalu saya berkata pada Tuhan dalam hati, Tuhan, aku gak punya waktu untuk ini. Waktu untuk ini maksudnya gak punya waktu untuk belajar alif batak. Aku pengen ngerti isinya Al-Quran, Tuhan. Tapi instan. Saya mengatakan hal ini pada Tuhan karena saya punya alibi yang cukup kuat, saudara-saudariku. Saya punya alibi yang cukup kuat. Karena saya gak tahu kapan saya akan mati. Dan saat itu, saya sudah menjadi orang yang takut mati. Saya merasa, saya ini sedang berlomba dengan kematian saya sendiri. Maka saya harus cepat-cepat bisa ngerti isi Al-Quran, supaya saya bisa cepat-cepat nginjilin orang Islam. Tujuannya supaya saya bisa cepat berbuah. Makin cepat makin bagus. Balapan, saudara-saudari. Racing with the dead. Maka dengan lemes saya mikir, gimana ya caranya ya bisa ngerti isi Al-Quran tanpa perlu belajar alif batak. Untungnya hal ini gak terlalu lama, karena kemudian gak sengaja nonton TV acaranya maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di layar muncul tulisan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Astaga, Odi. Bego banget lu. Al-Quran itu memang tulisannya Arab. Tapi orang Indonesia juga gak bakal ngerti kalau gak ada terjemahannya. Semangat lagi saya. Wush. Langsung berangkat ke warnet. Di warnet searching kitab suci Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia. Zaman memang sudah internet, saudara-saudariku. Tapi belum ada HP yang bisa dipakai buat internetan. Masih zamannya Nokia, Samsung, Sony Ericsson. Dan internet sendiri lagi musim bikin blog itulah. Jadi ketika saya searching kitab suci Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia, gak ada yang muncul di halaman pertama. Susahnya minta ampun. Tapi saya gak mau menyerah. Saya gak mau rugi. Bayar warnet mahal-mahal, apa yang saya cari gak dapet. Saya terus berusaha. Gonta-ganti kata kunci. Dan puji Tuhan akhirnya dapet juga. Komplit. Ada tulisan Arabnya, ada cara baca Arabnya, wakul kilkolkul gitu itu ya. Ada arti Indonesianya, pokoknya komplit. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Masalahnya saudara-saudari, ini web modelnya hanya dibuat 1 lembar saja. Jadi kalau di awal adalah surat Al-Fatihah, kemudian Anda mau baca surat An-Nas, Anda harus scroll itu web ke bawah. Keting-keting dah tuh jari. Tapi gak apa. Yang penting komplit. Saya save masuk flash disk bawa pulang. Oke. Sekarang saya sudah punya Al-Quran yang ada terjemahan bahasa Indonesianya. Lalu apa yang akan saya lakukan? Saya mau membandingkan bagaimana penciptaan dunia ini versi kitab suci dengan penciptaan versi Al-Quran. Saya buka halaman pertama kitab suci Al-Quran, Al-Fatihah. Saya baca bla 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 bla. Lalu saya diem.
Rasanya ini bukan tentang penciptaan deh. Bingung saya. Kitab pertama saja bukan tentang penciptaan. Terus di mana orang-orang Islam ini kok bisa ngerti penciptaan? Mulai lemes saya. Sambil terus baca dan nyari, tiba-tiba saya ingat sesuatu. Oh iya ya, tulisan Arab itu kan bacanya dari kanan ke kiri. Barangkali bukunya juga terbalik. Cara bacanya dari belakang ke depan. Ibarat kitab suci, kejadian itu ada di belakang, wahyu ada di depan. Saya scroll itu Al-Quran sampai ke bawah. Surat An-Nas. Saya baca. Bla 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 bla. Lalu saya diam lagi. Ini ayat rasanya juga bukan tentang penciptaan deh. Mulai jengkel saya. Depan belakang gak ngomong penciptaan ini. Akhirnya saya tutup. Besok saya balik ke warnet. Saya searching penciptaan menurut Al-Quran. Hasilnya mengejutkan saya. Ternyata isi Al-Quran itu seperti puzzle. Ibarat kitab suci, kisah penciptaan itu ada di Keluaran, tapi secuil. Lalu ada lagi di Yosua, tapi juga secuil. Lalu ada lagi di Nehemia, tapi secuil. Anda sendiri yang harus merangkai secuil-secuil itu jadi satu cerita utuh. Tepuk jidat saya. Kalau caranya seperti ini, kapan kelarnya? Sudahlah, Islam kapan-kapan saja. Dan mumpung di warnet, saya searching Buddha. Buddha berkata, semesta ini tidak diciptakan, tetapi sudah ada dengan sendirinya. Saya close websitenya. Buddha juga kapan-kapan saja. Tuhannya filosofi sekali ini Buddha. Saya mau yang enteng-enteng saja. Kalau bau-bau filsafat berat sudah. Tinggal terakhir Hindu. Sekalian sikat dah. Hindu lumayan menarik karena manusia pertama menurut Hindu itu tidak tunggal, melainkan jamak. Memang gak disebut jamaknya berapa. Apakah 2, 3, 4, 100, 1000, pokoknya jamak, lebih dari 1. Tuhan berfirman, kun fayakun, jadilah manusia. Manusia jadi, tapi gak satu, banyak. Saya mikir sambil mantuk-mantuk. Bisa jadi. Why not? Namanya juga Tuhan. Apa saja bisa. Akhirnya saya baca terus sampai otak mulai soak. Karena belajar Islam otak sudah mehok, belajar Buddha baru dibaca otak sudah menyeng, belajar Hindu otak sudah soak. Akhirnya kapan-kapan saja deh nginjilin orang. Yang penting saya sudah tahu caranya bagaimana saya akan nginjilin orang. Dan saya hidup menduniawi lagi, cakcuk-cakcuk lagi. Kumpul dengan teman-teman IKJ yang mulutnya gak jauh-jauh dari selangkangan. Tapi jangan salah ya saudara-saudariku. Meskipun saya hidup menduniawi lagi, tapi sudah ada perbedaan yang sangat mencolok. Kalau dulu, meskipun saya sebagai orang Kristen yang hidup menduniawi, saya gak takut yang namanya mati. Mati masuk surga bagi saya ya dan amin. Tapi sekarang, sebagai orang Kristen yang hidup menduniawi, mendengar kata mati
Itu saja sudah membuat saya dak-dik-duk-der. Artinya, saya hidup sebagai orang duniawi yang memiliki beban rohani, yaitu takut mati. Bau beratnya minta ampun, mungkin 1000 kuintal kalau ditimbang. Itu hanya beban rohani saja, belum termasuk beban duniawi. Dan kehidupan saya selanjutnya ya seperti itu aja. Ketika perasaan takut mati itu muncul, saya cepat-cepat belajar Islam, belajar Hindu, belajar Buddha. Tujuannya supaya saya bisa cepat-cepat mengerti, sehingga bisa cepat-cepat nginjilin dan bisa cepat-cepat berbuah. Tapi begitu otak sudah hang, kapan-kapan saja ngeristenkan orang, muter aja di situ. Katakanlah dari tahun 2007 sampai tahun 2016, ketika mama saya meninggal dunia. Gak terasa ternyata sudah 9 tahun. 9 tahun saudara-saudariku yang terkasih, 9 tahun. 9 tahun saya hidup dalam ketakutan. Mati, saya pasti masuk neraka karena saya belum berbuah. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, sampai sini dulu. Tolong kalian renungkan sejenak. What? Merenung lagi, Odi? Masih bersambung lagi, Odi? Kapan Yesusnya datang, Odi? Anda seperti saya pada fase ini, lebih suka instan, lebih suka cerita saat Yesusnya datang. Prosesnya males dengerin. Menjemukan ya? Iya sudah, lupakan saja merenung. Kalau Tuhan berkehendak dan saya masih boleh bernafas, nantikan saja sambungannya seri keempat. Shalom.